yang tutup usia 71 tahun 9 bulan 2 hari dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan ucapan selamat datang dari Bapak Davidson Radi, pembaca riwayat hidup dari Melissa Manueke, kemudian sambutan-sambutan, kemudian lagu-lagu penghiburan. Bagian yang kedua adalah ibadah pemakaman, kemudian acara di pekarangan, penyerahan diakonia, ucapan terima kasih, dan yang terakhir prosesi mas terkait, kemudian akan dilanjutkan di pekuburan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Albert Anto. Kita akan mengikuti ucapan selamat datang yang akan dipimpin oleh Bapak Davidson Radi. Silakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di siang hari ini patut kita menaikkan segala puji syukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih kemurahan kita masih diberikan kekuatan, waktu, kesempatan bersama-sama dengan kami, keluarga yang memangku duka cita, keluarga besar Aropis Mamanua, keluarga besar Mamanua Mantiri. Oleh dan sebab itu, atas nama keluarga yang berduka, kami mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian, hamba-hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam prosesi persemayaman dan pemakaman di pekuburan Taling Atas. Sekali lagi, atas nama keluarga yang memangku duka, mengucapkan selamat datang untuk kita sekalian. Biarlah kita boleh melaksanakan acara ini. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Pendeta Sakur STHMA yang boleh bersama-sama dengan kita sekalian, bersama dengan Ibu yang nantinya akan menuntut jalannya persekutuan ibadah di siang hari. Dan mungkin ini pertemuan yang kedua dengan saya, Pak Sakur, yang ketika pertama saya sebagai dan Ramil Tagulandang yang saat itu telah meresmikan Jemaat Advent hari ke-7 di Jemaat Buha Tagulandang bersama Pak Bupati. Hingga pada saat itu saya berkesempatan hadir, dan izinkan kami atas nama keluarga yang berduka cita mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian yang telah hadir bersama-sama. Bila persekutuan acara di siang hari boleh terlaksana dengan baik, harapan pinta kita sekalian bila Tuhan akan memberikan cuaca yang baik sehingga kita boleh melaksanakan ibadah persemayaman sekaligus acara pemakaman. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Selanjutnya pembacaan riwayat hidup oleh Saudari Melissa Manueke. Ucapan daftar riwayat hidup dari almarhumah. Di tengah kebahagiaan kehidupan pasangan suami istri Joan Mamanua dengan Sarja Mantiri, tepatnya tanggal 31 Oktober 1941, lahirlah seorang bayi mungil yang diberi nama Marta Mamanua, yang akrab disebut dalam lingkup keluarga dengan sapaan Tante Loni atau Mama Ade. Dalam kehidupan keluarga besar Mamanua Mantiri, mereka dikaruniai 2 orang anak, masing-masing Laluit Buaya Mamanua almarhum
dan Marta Mamanua. Dalam kasih sayang kedua orang tua, Marta Mamanua bertumbuh besar sehingga menginjak usia pemuda. Dari tahun 1957, terjalin cinta dengan seorang pemuda tampan bernama Israel Kaparang dan menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yola, yang saat ini masih berdomisili di Colorado, Amerika Serikat. Sejarah pahit harus dia terima karena terjadi perang di Sulawesi Utara yang dikenal dengan Permesta, sehingga keluarga ini harus berpisah antara anak istri dan suami tercinta. Waktu terus berlalu. Untuk yang kedua kalinya, almarhumah kembali menemukan tambahan hatinya dengan seorang penjaga bernama Tando John Geraldus Rompis. Dan pada tahun 1974 mereka melangsungkan pernikahan, dan Bapak Tando John Geraldus Rompis pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 1978 sampai 1984, dan Kakak Kanwil Pertanian almarhum meninggal tahun 1990. Dalam kehidupannya, almarhumah masih bersyukur kepada Tuhan sebab dia masih memiliki seorang anak perempuan bernama Yola Rompis dan telah menikah dengan pemuda tampan bernama lengkap Samuel Aridan Rumampi yang membentuk keluarga Rumampi Rompis, yang menikah pada tanggal 26 Maret 1982. Dalam perjalanan rumah tangga mereka, Tuhan memberkati keluarga Rumampi Rompis dengan 6 orang anak, masing-masing. Yang pertama, Rila Rumampi telah menikah dengan Billy Kauwo, membentuk keluarga Kauwo Rumampi. Telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Will Kauwo Cici. Anak yang kedua, Magdalena Rumampi. Anak yang ketiga, Ajil Rumampi. Anak yang keempat, Alfa Rumampi. Anak yang kelima, Mina Rumampi. Anak yang keenam, Angela Rumampi. Dalam pengabdiannya semasa hidupnya, almarhumah pernah mengikuti dan termasuk dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Persatuan Wanita Permesta PWP tahun 1957, Ketua Dharma Wanita Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1978 sampai 1984, anggota Majelis Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Ranupane Harumpasan, pimpinan beberapa departemen di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Ranupane Harumpasan, pimpinan 12 Gereja Masih Advent Hari ke-7 Ranupane Harumpasan, Diakonis Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Ranupane Harumpasan dari tahun 1995 sampai sekarang, sponsor Pemuda Advent Ranupane Harumpasan. Almarhumah adalah anggota jemaat yang setia dalam Gereja Masih Advent Hari ke-7 sampai saat ini. Dan sampai saat ini, anak dari almarhumah, keluarga Rumampi Rompis, masih berdomisili di Colorado, Amerika Serikat. Pada beberapa bulan terakhir ini, almarhumah mengalami sakit dan sempat dirujuk ke Rumah Sakit Advent Manado, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2013 pukul 02.00 WITA, dan pada 09.00 WITA almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir pada hari itu juga di Rumah Sakit Advent Manado. Almarhumah tutup usia 71 tahun 10 bulan 2 hari. Demikianlah riwayat hidup dari almarhumah. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Yang pertama, mewakili Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Ranotana akan dikalimatkan oleh Bapak Henry Rumendong SH. Kepada Bapak Henry disilakan. Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu, para pekabung yang kami hormati, di semua kaum keluarga yang berduka yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Yang saya hormati Pendeta Noli Sapu MA pelaku ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Kawasan Timur. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Teling Pelongan Minahasa Utara, yang saya hormati para pimpinan gereja yang hadir, para pendeta yang hadir pada saat ini di rumah duka. Selaku orang yang percaya, tentu tak lupa menaikkan puji dan syukur kepada Maha Besar Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih kemurahan-Nya yang Ia lakukan kepada kita masing-masing. Tersmerah Ia berlakukan kepada kaum keluarga yang berduka Rombis Mama Dua. Bapak Ibu, para pegabung yang saya hormati, untuk dan atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Ranotana Kalambos Karumasan, Pendeta Anto dan Pendeta Lego, jemaat sekalian, Jemaat Advent Ranotana Karumasan menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Marta Rombis Mamanua, lanjut. Saya pribadi dan selaku ketua Jemaat Advent Ranotana sangat mengenal pribadi Sister Marta Mamanua ini sejak tahun 2005, tepatnya tanggal 19 Maret sampai pada
2 hari lalu, hari Kamis jam 6 sore. Pertama kali saya mengenal secara pribadi dan saya mengenal secara pribadi seseorang ini di Jemaat Advent Ranotana. Waktu saya ada komite jemaat untuk baptisan, bertepatan yang dibaptis dan diinsidentil oleh komite jemaat waktu itu adalah saya sendiri. 19 tahun 2005 di samping almarhum ini, dan saya belum kenal pada waktu itu. Setelah buka komite, sesemangkap menjamah saya, saudara Romoindo akan dibaptis. Saat itu saya mengenal secara pribadi karena banyak berbincang-bincang dengan saya. Sampai pada 2 hari saya mendoakan sesemantai sebelum dia meninggal, dan pada jam 11 telah diurati oleh pendeta Anton. Ganti bajunya. Bapak Ibu, para pengagung yang saya hormati, di dalam perjalanan sebagai jemaat sungguh banyak yang diceritakan oleh almarhum. Pertepatan Ibu Marta ini Jam berapa di sana? Dok, jam berapa di sana? Riwayat hidup yang telah kita dengar bersama yang dibacakan oleh keluarga yang terpunya. Ibu Marta banyak kali curhat dengan saya sebagai ketua ini. Pada beberapa bulan yang lalu, saya juga dipanggil oleh Ibu Marta untuk ke SMA Pasir membawa Asosiasi Kependetaan untuk Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Gabung yang saya hormati, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta Audi Sakul MA, Ketua Gereja Masehi Advent ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, sama Ibu, juga yang kami hormati Bapak Lambert Kapoyos, Ketua DPRD Minahasa Utara, dan teristimewa kaum keluarga Rompis Mamanua yang sedang ditimpa duka. Pertama-tama ingin kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua Gereja Masehi Advent ke-7 untuk wilayah pelayanan Manado dan Maluku Utara yang tidak sempat bersama dengan kita sekarang karena ada acara di lapangan. Sehingga beliau juga menugaskan kami untuk hadir tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Kami paham peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang sangat berat untuk dihadapi, teristimewa oleh kaum keluarga Mamanua. Bagi keluarga yang di dalam menerima kenyataan seperti ini tentulah tidak mudah. Dan apabila peristiwa seperti ini juga masuk ke dalam pekarangan rumah kita juga, kita akan rasakan hal yang sama. Sedemikian beratnya peristiwa-peristiwa duka yang kita hadapi dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, maka banyak pertanyaan yang muncul. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bermaksud baik menghibur kita yang sementara berduka dengan mengatakan, sabarlah, Tuhan so ambe umama.
sabar, Tuhan so ambe tu papa, Tuhan so ambe tu anak. Terdengar seperti disampaikan dengan begitu sopan, begitu rohani. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat 14. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang. Kita menyembah Allah yang tidak mengambil nyawa orang. Allah kita adalah Allah yang kasih. Dia tidak mengambil nyawa orang. Sehingga peristiwa yang kita hadapi sekarang ini, beristirahatnya Ibu Marta bukanlah karena nyawanya diambil oleh Tuhan. Benar, Tuhan izinkan beliau beristirahat, tetapi maksud Tuhan adalah sebaliknya. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya di sini kita bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Kasih, bukan mengambil nyawa orang. Dan kita boleh bersyukur pula kita masih boleh bergantung kepada Tuhan kita untuk selanjutnya, sebagaimana yang sebentar akan disampaikan dalam khotbah penghiburan oleh hamba Tuhan Pendeta Tony Sakun. Sekali lagi atas nama pribadi dan juga atas nama gereja, kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga dan turut berdoa bersama dengan keluarga agar pengharapan untuk bertemu kembali dengan kekasih yang sudah beristirahat pada hari Maranatha itu akan menjadi suatu kenyataan yang pasti di dalam nama Yesus. Sambutan yang ketiga dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini akan disampaikan oleh Camat Kalawat, kami sebut dengan hormat Ibu Tineke Mantiri Raro SH. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami kasihi keluarga yang berduka, keluarga Rompis Mamanua, keluarga Mamanua Mantiri, di mana ibu yang terkasih, Ibu Maria Mamanua, untuk usia 71 tahun lebih. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Penatua Berti Kapoyos bersama Ibu Kapoyos Kampi. Yang kami hormati Ketua Uni Konferensi Indonesia, yang terkasih Bapak Pendeta Nauli Sakun bersama Ibu, bahkan Bapak Ibu Pendeta yang hadir. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Muriah Kolongan, yang terkasih Bapak Pendeta Ronald Mulder bersama seluruh Badan Pekerja dan Majelis. Yang kami hormati Hukum Tuah Desa Kolongan bersama Sekretaris Desa dan seluruh jajaran, pimpinan dan anggota BPD yang hadir, bahkan seluruh pelayan duka yang saya tidak dapat sebut satu demi satu, semuanya saya hormati dan kasihi. Tentu pertama sebagai umat yang percaya, kembali saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, pada siang hari ini kita boleh hadir diundang oleh Tuhan dalam rangka menghadiri ibadah pemakaman dari ibu yang terkasih, Ibu Maria Mamanua, yang tutup usia 71 tahun lebih.
Pertama-tama permohonan maaf Bapak Bupati Minahasa Utara belum sempat hadir karena kemarin beliau ke Jakarta, mungkin sebentar malam tiba, sehingga memberikan mandat kepada saya untuk membawakan sambutan mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Keluarga yang berduka, bahkan seluruh pelihat duka yang saya hormati dan kasihi. Kemarin dulu 2 hari lalu saya mendapat informasi dari Bapak Hukum Tua Bapak Denny Mokolensang SE bahwa ada duka nanti dari Manado bawa di tempat sini karena di sini adalah milik dari keluarga. Dan saya selalu sering datang juga ke sini dalam rangka biasa jaga survei dalam rangka penilaian adipura, hingga bersama dengan pemerintah desa. Jadi saya sering ke tempat sini dan saya tahu persis keluarga di sini dan mungkin masih ada hubungan keluarga Mantiri. Yang tinggal di sini juga keluarga Mantiri. Ya. Dan ibu yang terkasih, Ibu Maria, panggilan hari-hari Tanta Lome, ya, Tanta Lomi, panggilan hari-hari Tanta Lomi. Ada orang Ibu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hadir juga mantan Ketua BPD Desa Kolongan, Ibu Diana Gedok Kambe hadir. Ibu ini adalah mantan Ketua Dharma Wanita Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ibu ini semasa hidupnya banyak memberi diri, membantu tugas dari Bapak almarhum, karena ibu yang terkasih ini adalah Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Utara pada waktu yang lalu. Jadi semua kenal kalau bilang Rompis, ya, Bapak Insinyur Rompis dikenal. Jadi ibu yang terkasih ini banyak yang sudah dibuat, membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu jemaat, bahkan keluarga. Banyak memberi diri untuk menunjang program-program pemerintah, ya, termasuk program pemerintah Gerakan Sentuh Tanah, Gerakan Sentuh Air, Gerakan Sentuh Budaya. Ini dari dahulu, bukan baru sekarang. Apalagi Bapak mantan Kepala Dinas Kehutanan. Kalau bilang kehutanan, jadi tanam-tanam pohon, ya, pohon-pohon di mana-mana. Apalagi sekarang Minahasa Utara, sepanjang jalan ini penuh dengan pohon-pohon, ya, untuk perindangan, untuk keindahan, supaya lapisan ozonnya tidak terlalu mengena kepada manusia, ya. Jadi ada perlindungan, dan termasuk ada emisi gas atau ada udara-udara yang keluar dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang tidak langsung dihirup oleh manusia karena dihirup lewat pohon-pohon, daun-daun, termasuk bunga-bunga. Sehingga ini program pemerintah agar sepanjang jalan ini ditanami dengan pohon-pohon. Kalau memang DP tanah sosmau dan bilang tanam bunga-bunga, ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan depan rumah itu diwajibkan, depan halaman kantor itu mesti ada taman seperti yang ada di depan kita ini. Jadi ibu ini semasa hidupnya banyak memberi diri, membantu pemerintah, program-program pemerintah, termasuk membantu jemaat. Dan ada 267 hektar. Kalau di Bolmut atau di Bolang Mangondo sana, DP luas tanah yang akan dibebas dilola sana cuma 100 hektar. Dan saat ini dalam tahapan pembayaran ganti rugi tanah sekarang ini. Di sana cuma murah pembebasan tanah untuk tanah kebun atau sawah 3.500 per meter dibayar oleh pemerintah.
Dan untuk pekarangan 21.000 per meter. Menurut orang di sini luar biasa. Jangan samakan ketut ke jalan tol dengan waduk, pasti waduk lebih murah karena dia di daerah-daerah air tergenangan, ya. Kalau jalan tol termasuk kebun itu, tapi untuk desa kolongan dibayar oleh pemerintah 115.000 per meter, luar biasa. Jadi berbangga. Jadi dari Yayasan Advent memerintah ada sekitar 5 hektar dan menjadi perkembangan pemuda dan remaja Sulawesi. Jadi itu adalah termasuk sudah dari aset Minahasa yang masyarakat memberdayakan. Jadi saya menjadi jadi kalau di tangan kawan-kawan itu nanti akan berbahasa untuk pelebaran jalan. Dan kemudian ada proyek dari pemerintah yaitu jalan dari Minahasa dan mungkin kalau tidak salah dari Malaysia kita terus ke Minahasa. Aset Minahasa Utara, air panas ada dua di Likupang dan di Kecamatan Kalaran, saudara. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat, karena tidak lama lagi September ya, kalau Agustus kita akan selesai membayar pajak supaya Tukutua dapat piagam penghargaan dari pemerintah kabupaten. Jadi kalau masalah pajak jangan lupa langsung bayar di bank atau lewat perangkat desa atau lewat hukum tua, supaya nggak tuh pala perangkat desanya nak bolak-balik cari-cari dia di mana. Cuma bayar 50.000, 35.000, dicari di Manado, itu doi cuma habis di frank. Jadi kalau orang tahu langsung jurusan kantor desa untuk penyotoran pajak. Kemudian kita terus menjaga keamanan dan ketertiban. Dan ini yang paling penting, keamanan dan ketertiban. Seperti yang lalu-lalu ada sedikit cekcok antara masyarakat karena mengkonsumsi alkohol yang berlebihan mengakibatkan sampai meninggal, bahkan ujung-ujungnya masih ada lagi balas dendam dan lain-lain, sehingga baru-baru ini ada masyarakat desa Kawangpuan Baru diculik oleh orang Manado. Tahu Manado di mana? Menculik warga masyarakat kita yang tidak tahu menahu apa-apa, dianiaya, disiksa, diteling sana, terus dia bisa dapat lari. Di saat orang pukul, orang tinggalkan dia, sementara satu bak pukul, tamang-tamang lain. Dan taman yang terindah, alammu pun teduh, pada hati yang berduka, berikan hiburanmu. Doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Albert Anto. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih di mana pada saat ini kami boleh terkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, membesarkan namamu dalam situasi duka cita ini sehubungan dengan kepergian dari Ibu terkasih almarhumah Ibu Marta. Kami sedia melaksanakan akan ibadah. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami lewat Roh Kudus-Mu, memberkati hamba Tuhan Pendeta Sakul yang akan membawakan pekabaran sehingga dapat memberikan penghiburan bagi keluarga bahkan kami semua yang berduka cita. Terima kasih atas jawaban doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau ada
ganti baterai dia otomatis. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu pujian yang pertama dari seluruh anggota Gereja Masedonia ke-7 Jemaat Ranotana, yang kedua Kuartet Nafiri Adventist Ministry, dibawakan secara berturut-turut. Yang kami hormati Bupati Minahasa Utara yang tadi diwakili oleh Bapak Ibu Camat Rawat, Bu Tina. Beliau sering ketemu banyak kali di apalagi urusan tanah di kawasan dan sangat kenal. Yang kami hormati Ketua DPRD Minahasa Utara Bapak Amber Poyos dan pimpinan daerah yang diwakili oleh Peta Walean, Dr. Walean, selaku Sekretaris Asosiasi Kepetaan untuk Konferensi Nada dan Minahasa Utara dan Maluku Utara maksud saya, hamba-hamba Tuhan, bahkan pimpinan jemaat yang hari ini, pemerintah setempat yang hadir, yang kami hormati, dan seluruh rakyat Luka yang kami hormati. Lebih khusus, keluarga besar Rompis Mama Nua, sekaligus keluarga besar Pemambi Rompis di Colorado, Ibu Yola, suami anak-anak semua yang jauh dari sini, bahkan semua
yang terkait dengan keluarga yang ada pada sore hari ini yang kami hormati. Mari untuk acara ibadah pemakaman kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, datanglah saat ini di antara kami oleh kuasa roh suci-Mu di tengah-tengah keluarga yang berduka, keluarga besar Rumambi Rompis Mamanua, yang dalam hal ini seorang yang kami kasihi, yang Tuhan kasihi, Allah kasihi, terima kasihi, Ibu almarhumah Marta Rompis, yang sekarang terbaring kaku, di mana Tuhan hari ini kami berkumpul di sini memberikan penghiburan dari firman Tuhan lewat doa dan lagu pujian. Kami mohon Tuhan hari ini kuasa roh suci-Mu bersama dengan kami, agar firman Tuhan sebentar Tuhan mampukan keluarga untuk memperoleh penghiburan yang sejati dari firman Tuhan saja. Terima kasih hari ini pimpin acara ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada waktu hari Jumat yang silam kami dengar berita ada duka yang menimpa keluarga besar Rompis Mamanua. Pendeta Ando mohon pada kami untuk pimpin acara ibadah, oleh karena yang meninggal adalah Ibu Marta Rompis Mamanua yang sangat aktif di Jemaat Rontana. Lalu saya katakan saya akan usahakan hadir oleh karena banyak hal. Antaranya Ibu Marta ini, almarhumah ini adalah seorang yang kami sudah lama kenal. Juga anaknya Yola Rompis di Colorado juga kami sangat kenal. Jadi kami merasa bahwa acara hari ini kami tak boleh alpakan oleh karena suasana duka yang begitu dalam menimpa keluarga besar Rompis Mamanua. Saya teringat pada beberapa saat yang silam kami banyak kali jumpa dengan ibu di kantor atau di mana-mana saja, di jemaat, di gereja, dan kami bertemu dengan almarhumah terakhir sekali kalau tidak salah pada bulan Mei yang silam, pada saat kami mengunjungi Jemaat Rontana dengan Dr. Daniel Inyo, dan disitulah kami melihat langsung bagaimana suasana yang terakhir kami jumpa dengan almarhumah. Tapi pada saat kami jumpa di gereja pada saat itu, saya melihat tidak ada tanda-tanda atau gejala bahwa Ibu Marta ini, almarhumah ini dalam keadaan sakit atau sakit. Tidak pernah kami tahu. Dan cara bicaranya, cara yang bergaul seperti orang yang tidak pernah sakit. Dari tanda bayangan kematian yang menimpa almarhumah pada waktu itu, sehingga saya ingat sekali pada waktu makan siang di belakang gereja Rontana di sekolah makan siang, almarhumah ini dia sangat sibuk melayani tamu-tamu, dan dia berkata, pendeta ini makanan saya siapkan. Jadi kami langsung menikmati makanan yang ia siapkan. Dan selain itu pula Ibu Marta almarhumah dia telah menitip bantuan dalam pendeta, ini bantuan untuk gereja di Latahat. Saya langsung kaget, luar biasa ini Ibu Marta ini punya kebaikan sekali. Orang yang sangat dermawan. Saya ingat juga kami mengunjungi pegunungan Da'a tahun yang silam. Ibu Marta juga almarhumah sempat ke pegunungan Da'a dengan rombongan dari Jemaat Rontana sebagian, membawa bahan-bahan bantuan untuk orang-orang pedalaman di pegunungan Da'a. Ada banyak hal. Kami mau sampaikan di sini bahwa Ibu almarhumah Marta Rompis ini benar-benar seorang yang sangat baik hati, seorang yang dermawan, dan seorang yang sungguh cepat terharu mendengar berita ada orang yang menderita atau perlu bantuan. Dengan instan, begitu cepat dia langsung memberikan sambutan, bersedia memberikan bantuan bagi orang-orang yang perlu dibantu. Bantuan yang ia berikan
baik pribadi, orang yang membutuhkan bantuan, baik orang-orang yang susah maupun jemaat, gereja, sekolah dan lain sebagainya. Bahkan pun ia telah memberikan banyak bantuan pada saat-saat mendampingi suami saat masih hidup yang silam. Begitu banyak dedikasinya, komitmennya, pengorbanannya dalam melayani jemaat Tuhan di berbagai tempat, mendampingi suami waktu yang silam di acara ini. Banyak hal yang ia buat sehingga kami merasakan bahwa benar-benar ia telah berjasa bagi Provinsi Sulawesi Utara pada saat mendampingi suaminya, bagi bangsa dan negara, bagi warga gereja daerah bahkan Uni pada umumnya di Uni Indonesia kawasan Timur. Ada banyak hal yang ia telah buat yang tak sempat dicatat, dituliskan dengan detail. Namun hari ini mari kami saat ini mewakili pimpinan gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk wilayah Indonesia Timur, seluruh pimpinan daerah, kongres, wilayah, distrik, dan semua anggota gereja, bahkan seluruh pekerja. Mari pada hari ini kami menyampaikan rasa simpati kami yang sangat dalam dan duka kami yang sangat dalam atas beristirahatnya Ibu almarhumah Martha Rompis Mamanua. Saudaraku, hari ini kita merasa juga susah sekali oleh karena anak almarhumah, satu-satunya anak Ibu Yola, tak dapat hadir pada hari ini oleh karena satu dan lain hal. Saudaraku, namun demikian hari ini mari kita bersama-sama dalam acara ibadah pemakaman ini, mari kita kembali datang kepada firman Tuhan agar boleh memperoleh penghiburan yang sejati dari firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku sekalian, saya ingin membacakan untuk pendahuluan suatu lagu yang ditulis oleh seorang anak. Lagu ini bisa disimpulkan dalam beberapa bagian seperti ini. Lagu ini berjudul Berjalan Bersama Allah, berbicara dengan Dia setiap hari, dan Tuhan menuntun jalan kehidupan kita. Anak ini berkata, pada saat itu adalah suatu malam, pada saat aku tinggal sendirian. Itulah saat yang paling sulit dalam hidupku yang saya pernah alami. Saya merasa bahwa saya sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan yang begitu pekat, sehingga kehidupan saat itu tidak nampaknya berjalan dengan baik. Saya merasa kesunyian, saya merasa hidupku tak punya arti. Kemudian saya tergoda untuk meragukan Allah. Dalam hati ia berkata, Tuhan, Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan aku. Tetapi sekarang mengapa Engkau meninggalkan aku sendirian kesunyian? Tuhan berjanji mendengarkan doaku, tapi mengapa sekarang Tuhan Engkau tak mendengarkan aku lagi? Aku sekarang berteriak minta tolong. Engkau berjanji menjadi penolongku setiap saat, tapi tidakkah Engkau boleh melihat bagaimana saya mengalami kehidupan yang sulit ini? Kemudian Allah datang menjawabnya kepadaku lewat pikiranku, katanya, Allah ingatkan kembali kepada saya semua janji-janjinya. Ia menunjukkan kepada saya bagaimana ia mengasihi aku. Dia ingatkan pada saya bagaimana saya boleh menuntut kembali janji-janjinya, menyadari bahwa Allah itu hadir menolong saya, mendengarkan suaraku. Dengan lembut Allah berkata padaku, kata anak ini, my precious child, I am there with you every time. Anakku yang berharga, aku bersama dengan engkau setiap saat. I will see each drop of your falling tears. Saya boleh melihat setiap tetesan air matamu. I feel your pain and I suffer your wound. Saya merasakan kesakitanmu dan saya merasakan luka yang kau alami. I have loved you with everlasting love.
Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Just put your hand in my hand. Hanya letakkan tanganmu di tanganku, kata Tuhan pada anak ini. And keep walking and talking with me every hour, everywhere. Dan berbicara dengan aku setiap saat dimanapun engkau berada. Sehingga engkau boleh melihat janjiku dan engkau tidak menyasar lagi. Dan sekarang anakku, mulai kenal dengan hidup yang baru, dengan pasal hidup yang baru. Saya memperoleh janjinya. Saya sekarang memperoleh pengharapan bahwa saya sekarang aman dan penuh bahagia di tangan Tuhan. Oleh karena aku tahu Dia berjalan dan berbicara dengan aku setiap hari, aku yakin Ia berada bersamaku seumur hidupku. Saudaraku, ayat ini atau kalimat lagu ini adalah kalimat-kalimat dari seorang yang merasa putus asa. Namun sesudah ia mendengarkan firman Tuhan, ia mendengarkan sabda Allah yang begitu ajaib, ia dikuatkan dan Tuhan berkata, aku bersamamu setiap hari. Saudaraku sekalian, pada saat ini kita semua menyadari bahwa kepada kita setiap saat dihadapkan kepada berbagai persoalan kehidupan, dihadapkan kepada berbagai masalah hidup, tantangan hidup, berbagai kesukaran yang kita hadapi. Tapi saudaraku sekalian, kita ingat bahwa di dunia yang fana ini benar-benar kita telah menikmati kehidupan yang sulit, yang sukar, tapi Allah berkata, hai anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di tengah kesulitan ini, saudaraku sekalian, kita hanya boleh mendapat penghiburan dari firman Tuhan sendiri. Saya teringat pada hari Jumat yang kemarin dulu, saya dari kantor mau ke Tomohon, saya sempat membaca koran komentar. Saya hanya baca sepintas, jadi saya lupa bagaimana isi yang detail di tempat itu. Disebutkan bahwa 20 tahun mendatang ada seorang dokter dari New York, dia sudah boleh membangkitkan orang yang mati, yang boleh hidup sampai 2 sampai 3 jam. Boleh hidup tapi mati juga. Dan sekali di koran komentar hari Jumat, coba cari itu. Lalu saya penasaran, dia bilang ada teori teknik resusitasi. Saya bilang luar biasa ini. Katanya sudah mulai populer di Inggris, di mana-mana sudah pernah dibuat, orang boleh hidup 2 jam dan mati ulang, dan akan menjalar di seluruh dunia 20 tahun depan. Waktu itu mungkin sebagian besar sudah mati juga di sini, pulang hidup lagi. Tapi saudara orang boleh hidup 1 hari lagi. Tapi saudara, itulah dunia ini. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup, kita tak dapat meluputkan diri kita dari berbagai kemelut yang menimpa dunia ini. Sampai saat ini pemimpin dunia pun yang begitu canggih, begitu jenius sekalipun, begitu repot dan sibuk bagaimana mengatasi masalah dunia dan lain-lain. Kalau Anda baca koran, lihat televisi atau kita radio, saudara, tidak ada di koran atau di televisi atau radio yang mengatakan mulai hari ini dunia tidak aman sentosa. Hingga ada seorang ibu yang berkata pada saya, Pak Pendeta, saya benar-benar stres kalau baca koran atau dengar radio atau televisi, berita-berita internasional, semua baca yang menyedihkan, menyusahkan, bencana, musibah, banjir, peperangan, teroris, dan lain sebagainya menimpa dunia ini. Dan selalu sekalian dunia ini begitu sulit bila kita terbelakang hal-hal yang sangat dahsyat yang akan signal besar kali. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 4
Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dalam ayat ini dicatat, disampaikan bagaimana pengalaman Yesus sendiri dan murid-muridnya pada waktu mereka mengadakan pekerjaan penyembuhan, melayani dengan firman dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, pada waktu mereka telah capek, mereka beristirahat dan berdiri di Laut Galilea di satu perahu. Pada waktu kami ke Yerusalem, kami menyaksikan bahwa danau atau Laut Galilea itu dia berada di sekeliling dengan pegunungan, antaranya gunung dataran tinggi Golan, yang panjang laut itu sekitar 30 km kurang lebih, dan lebar Laut Galilea itu kurang lebih 15 km, tidak terlalu besar. Kami terbayang bagaimana Yesus sendiri pada waktu naik perahu bersama murid-muridnya pada saat itu. Ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Diikuti dengan perahu-perahu lain juga. Lalu saudaraku sekalian, ini peristiwa yang tiba-tiba terjadi, mendadak terjadi. Saya boleh bayangkan bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu, di mana di perahu itu kita berkata murid-murid Yesus yang veteran nelayan, pengalaman nelayan, rata-rata semuanya nelayan, kurang lebih 10 orang nelayan semua. Dari kecil sampai menjadi murid Tuhan, mereka telah mengalami pengalaman menguasai laut, alam laut, ombak laut, suasana laut, semua mereka kuasai, dan disebutkan mereka veteran nelayan. Pada waktu itu tiba-tiba mengamuk taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini suatu peristiwa yang mendadak, tiba-tiba mendadak terjadi pada saat itu. Yang paling juga menyedihkan murid-murid hati muridnya pada itu waktu itu adalah sedang mengamuk ombak itu, taufan menantang perahu itu, Yesus tertidur di buritan. Ini suatu hal yang kita boleh pikirkan pada hari ini. Kadang-kadang dalam hidup kita berpikir, Tuhan, pada saat aku mendapat persoalan hidup, mendapat tantangan, mendapat masalah dan lain-lain, kesulitan, kesukaran, bahkan pun kematian, kadang-kadang Tuhan seolah-olah tidak peduli dengan kita, tidak peduli dengan kita. Maka kata firman Tuhan, Yesus tertidur di buritan. Murid-murid tiba dengan topan yang hebat, lomba yang hebat, ombak yang hebat. Yesus pimpin mereka tertidur di buritan. Pada waktu itu, saudaraku sekalian, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini seruan murid-murid Tuhan, seruan mereka kepada Yesus Kristus. Tuhan, kita ini binasa, mengapa Tuhan seolah tak peduli kita? Saudaraku sekalian, pada waktu kami mengadakan ibadah duka di suatu tempat, istri yang ditinggalkan berkata pada saya begini, saya bilang begini, Ibu, tolong Ibu tabah dan sabar. Ya, mau bilang apa? Kejadian semua meninggal, tabah dan sabar. Dan dia menangis di dalam pendeta. Semua orang datang bilang sama saya, sabar dan tabah sama tuh bahasa pendeta. Tapi ini mulai jadi, so berangkat Pak Tuhan, terlalu cepat dia berangkat, tiba-tiba dia berangkat. Pendeta, tadi bisa tahan hari ini. Memang saudara sekalian, memang sedih sekali. Saya pribadi tidak pernah menyangka bahwa hari ini saya berkhotbah dalam acara pemakaman Ibu Martha Rompis Mamanua. Tidak pernah menyangka. Terbayang di wajah saya bahwa di gereja pada hari Sabat
Dia duduk. Waktu saya kepanasan di gereja, pendeta ini kipas. Biasa ibu punya perhatian pada hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyangka seorang yang begitu baik, yang penuh dedikasi, yang penuh pengorbanan, dan kami dengar bahwa bantuan kepada jemaat Rotana dari ibu ini cukup besar jumlahnya. Orang penyumbang yang memberikan bantuan yang terbesar di antara banyak penyumbang. Namun kita berkata, apakah seorang yang begitu baik di jemaat Tuhan, banyak pengorbanan, seolah-olah Tuhan tidak tahu pengorbanannya, Tuhan tak tahu yang ia buat, seolah-olah Yesus tidur di buritan, tak peduli dengan umat-umatnya yang banyak memberikan bantuan-bantuan, seolah-olah. Saudaraku sekalian, pada sore hari ini hal-hal yang sama terlintas di pikiran kita. Murid-murid Tuhan berkata, guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudaraku sekalian, ini suatu kuasa yang luar biasa, suatu kuasa yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah kabut, di tengah-tengah kepanikan murid-muridnya, Yesus bangun dan menghardik angin itu, dan dia berkata, diam dan teduhlah engkau. Peace be still. Itu kata still dalam bahasa Inggris melebihi dari teduh, tenang sekali, seperti air di tulang, tenang sekali. Air Tuhan, diam dan teduhlah. Dengan sekejap, bagi manusia mungkin kita merasa tiba-tiba datang tantangan yang begitu berat, namun Yesus melawannya. Tiba-tiba ia berkata, diam dan teduhlah. Ia yang menguasai laut, ia yang menguasai badai, ia yang menguasai berbagai macam masalah, ia yang menguasai berbagai penyakit yang boleh menyembuhkan penyakit, ia yang menguasai orang mati pun bisa dibangkitkan. Ialah Yesus yang kita sembah, juru selamat kita. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudaraku sekalian, hari ini dalam pasal ini kita boleh ambil nasihat firman Tuhan, bahwa walaupun saat ini seolah-olah kita tak dapat memperoleh hiburan yang sempurna, namun Yesus akan bangun di antara duka cita kita hari ini, memberikan firman pengharapan dari firman-Nya sendiri yang mengatakan pada hari ini dalam Yesaya 59 ayat 1, kata Yesus sendiri, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, hari ini firman Tuhan memberi kita kekuatan yang baru, bahwa tangan Tuhan begitu panjang, Dia akan mampu dan pasti memberikan kita suatu keselamatan. Ia mampu menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan Dia tajam mendengarkan seruan kita. Karena itu, bila mana kita ditimpa dengan susah dan duka, kita hanya boleh datang kepada firman Tuhan. Ada harapan yang lain. Tak ada seorang manusia yang boleh menghibur kita, hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajak kita, memberi kekuatan, penghiburan, pengharapan bahwa Allah dalam kasih-Nya senantiasa menjaga kita. Saudaraku, Wahyu 14 ayat 13 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, ibu almarhumah, dia telah menjadi umat Tuhan yang sejati. Ia telah mengamalkan firman Tuhan itu. Ia telah percaya pada Yesus Kristus, dan ia telah mengamalkan firman Tuhan sesuai yang ia capai sejauh ini. Ayat 13 kata firman Tuhan, dan aku mendengarkan suara dari surga yang berkata, tuliskan. Tuliskan artinya write it down, garis bawahi, tandai,
Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang paling utama sebenarnya sekalian para pelayan duka dan keluarga berduka cita. Tidak gampang seorang mama, seorang ibu yang bertanggung jawab mengasihi anak-anak, memelihara, membesarkan anak-anak, hingga hari ini sesudah dia mengabdi di jemaat dalam keluarga, dia beristirahat. Tidak gampang kita mau rela meninggalkan beliau, tidak gampang saudara sekalian. Namun firman Tuhan berkata hari ini, ibu almarhumah Martha Rompis Manen, kata Yesus pada hari ini, berbahagialah ibu almarhumah, karena ia telah mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dan kata Roh, agar ia boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan ibu ini menyertainya sendiri. Saudara sekalian, karena pengabdian, karena pemberian, karena pengorbanannya, segala kebaikannya itu, kemurahan hatinya, kebaikannya telah dicatat di buku hayat surga, dicatat di kitab kehidupan, dan menjadi saksi bagi Tuhan sekarang dan selamanya. Alkitab berkata, kebaikannya di waktu yang silam, perbuatan baiknya di tengah-tengah masyarakat dan jemaat Tuhan telah dicatat dan menjadi saksi yang hidup di mata Tuhan dan jemaat Tuhan. Inilah yang boleh menguatkan kita, yang boleh menghibur kita, bahwa almarhumah dia mati dalam Tuhan, dia senang dalam Tuhan, dia tenang dalam Tuhan. Ada seorang yang sakit di rumah sakit yang dirawat oleh pendeta. Lalu pendeta memberikan kalimat-kalimat pengharapan dari firman Tuhan yang mengatakan, Allah sendiri akan menolong engkau, Allah sendiri akan menguatkan engkau, dan jangan takut, Allah bersamamu. Lalu pasien ini berkata kepada pendeta, saya ini milik Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan saya milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya harus istirahat dalam Tuhan, tetap saya milik Tuhan. Apakah aku hidup kembali, apakah aku mati juga, apakah aku sembuh ataupun mati, sembuh atau mati, aku tetap milik Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang mati dalam Tuhan tidak akan ada pengharapan di balik kematian. Tidak ada air mata yang boleh menyembuhkan kita, memberi kita hiburan, tapi hanya firman Tuhan yang boleh menghibur kita. Dalam Tuhan kita berkata, kita akan memperoleh kekuatan dan pengharapan penghiburan. Ayat terakhir yang kami baca saat ini dalam Mazmur pasal 21 ayat 4, saya mesti baca dalam sebuah acara kedukaan seperti ini. Dan dia akan menghapus segala air mata daripada mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tatap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, inilah ayat yang boleh memberikan kita pengharapan dari pergumulan kita hari ini, memberikan kita harapan dari iman kita sekarang ini yang penuh dengan tantangan yang kita hadapi. Alkitab berkata dalam kasih Allah, Ia menyiapkan kita tempat tinggal yang senang, yang tak ada air mata, yang tak ada kematian, yang tak ada duka dan lain sebagainya. Tempat yang tidak ada berbagai penyakit sekalipun. Saya sendiri terus sekalian, dari pagi saya bangun, ibu sakul periksa, saya punya tekanan darah, yang mana periksa, saya pergi periksa, siapa tahu sudah turun. Saudara, saya sendiri sampai hari ini, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, untuk sementara belum sempat menjadi
pasien di rumah sakit sampai hari ini. Tapi saudara tidak tahu, saya sendiri sedang dalam perawatan dokter. Pada waktu diperiksa di Penang, saya ada 4 penyakit yang cukup membahayakan. Asam urat, kolesterol, kegemukan, tekanan darah tinggi. Akibatnya otot jantung membengkak dan terjadi tingkat 1 penyempitan pembuluh darah jantung. Dokter bilang, Pak Sakul, ini obat, minum tiap hari, makanan hanya boleh 8 macam. Kalau sembarang dan depan, dirijo, pasang ring, lagi balon, pacemaker, atau bypass. Anggarannya saya dia aja 200 juta. Kayak saudara. Ternyata saya yang belum pernah sakit di rumah sakit, dia nampaknya sehat, ternyata dalamnya sudah fragile, berancur-ancur saudara. Kita semua nampaknya sehat, tapi kalau cek semua ada penyakit sebenarnya. Kapan menimpa kita penyakit itu kita belum tahu, tapi kita ini sedang dilakukan kepada berbagai persoalan. Dan waktu Ibu Sakul pisah, saya punya darah sudah setengah tahun dia pisah, darah saya sudah normal, tadinya 180/100, 180/100, sekarang sudah setengah tahun 115/80, setengah tahun sekarang. Saya mulai coba makan melebihi 8 macam, mulai melebihi makan dari yang itu terlalu. Nah, mulai makan lagi lupa biasa. Naik ulang saudara. Jangan main-main saudara. Jadi sudah naik ulang. Naik ulang di kesehatan, jaga saudara. Nah saudara, ada seorang ibu begini. Saya ke Singapura tahun lalu, berkawan di Singapura sama dia. Dia masuk rumah sakit di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura bulan lalu. Saya doakan dia di kamar. Ya, pendeta hadir, pendeta Mambo, saya dan pendeta Jakob. Dia bilang, Pak Pendeta doakan saya. Kita tahu semua habis sekarang. Pendeta, asal coba, dokter bilang jangan makan sebarang. Ternyata makan pun mati, nggak makan pun mati. Lebih baik kita makan. Dunia saudara, saya dapati di rumah sakit maupun di Mount Elizabeth 90% pasien dari Indonesia. Gantian. Saya ke Penang juga saudara, Ibu selalu ke Penang. 90% pasien dari Indonesia semua. Ditanya, kenapa saudara? Ya karena ya minyak-minyak, daging-dagingan, kemudian enak-enakan. Dokter Pak Sakul, kalau mau sehat, stop keju, stop mentega, stop minyak, stop yang sedap-sedap, yang cake, stop, karena gawat. Punya ini jahat sekali, jahat sekali. Ada orang yang susah di kampung, dia belum sekolah, susah di kampung, makan tiap hari ubi, pisang, ubi, dabu-dabu, tiap hari susah. Melihat orang di kota makan roti yang enak-enak dan makanan enak, oh dia bilang, saya cemburu. Lalu dia kuliah, tamat dari orang besar, jadi orang kaya, hebat, hidup mewah, rumah mewah, semua makan enak terus, enak-enak. Lalu dia sakit. Dokter bilang, stop makan enak. Tidak, berangkat cepat. Dia bilang, dunia ini jahat sekali. Tuh, saya miskin, tidak boleh makan keju, tidak ada uang. Sekarang ada uang, tidak boleh makan enak, anak mati. Jahat sekali dunia ini, jahat sekali saudara. Namun saudara sekalian, karena itu Allah mau mengajak kita hari ini. Yang paling utama dalam hidup kita ini adalah persiapan untuk menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Itu yang paling utama. Ada lain. Saya ini saudara sekalian untuk sementara Ketua Gereja Advent Wilayah Indonesia Timur untuk sementara. Tapi berapa lama saudara?
Habis periode selesai, sudah itu pensiun, lalu mulai pincang berjalan, lalu mulai faro suara saya, mulai bungkuk, pakai tongkat, akhirnya so berangkat. Siapa itu? Mantan ketua UNI. So berangkat juga. Siapa? Mantan pejabat, siapa saja. Orang ketua besar, datang sekali kelak, berangkat. Karena itu pada sore hari ini, saudara sekalian, kita yang hadir pada hari ini, panggilan Tuhan pada saat ini adalah mari kita boleh dihadapkan kepada firman Tuhan yang Tuhan mengatakan, kalaupun saya mati kapan saja, mati saya bahagia. Gimana caranya? Bahagia orang yang mati di dalam Yesus sekarang ini, kata Roh, ia rest in peace, dan amalnya mengikuti perbuatan mengikuti mereka itu. Amin, saudara sekalian. Dan mereka akan digolongkan kepada kelompok umat-umat Tuhan yang akan menjadi kepada kerajaan Tuhan. Dan Allah berkata, di kemah di surga ada itu tidak ada lagi air mata, tak ada kematian. Saudara boleh uraikan, tak ada asam urat, tak ada kolesterol, tak ada cuci darah, tak ada malaria, tak ada tropika, tak ada penyakit jantung, tak ada gagal ginjal, tak ada batu empedu atau batu ginjal dan lain sebagainya, tak ada teroris, tak ada bencana, tak ada musibah, tak ada semua. Yang ada ialah hidup kekal dan sampai selama-lamanya. Kali mau pergi kurang kabolokan. Tuhan suka sama jauh tidak suka begini. Kalau mau kabolokan saudara sekalian. Mari sekarang kita apa? Adakan persiapan rohani, persiapan iman, anak-anak, keluarga, umat-umat Tuhan. Dan kita boleh layak disebut orang-orang yang sudah mati dan bahagia mati dalam Tuhan. Saya meyakini hari ini Ibu almarhumah Martha Rompis Mamanua, ia mati dalam Tuhan, dan Tuhan berkata, berbahagialah ia yang mati dalam Tuhan sekarang ini, yang akan masuk menjadi umat-umat Tuhan, menikmati kerajaan Tuhan dan hidup dengan Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Doa saya pada sore ini, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada sore hari ini kami telah membaca merenungkan firman Tuhan. Urapi kami oleh kuasa Roh Suci-Mu. Dalam suasana duka hari ini kami menyaksikan seorang ibu yang setia dalam Tuhan, Ibu almarhumah Martha Rompis Mamanua. Tuhan, hati kami tak mampu menyaksikan situasi ini, namun biarlah oleh kuasa Roh Suci-Mu, oleh firman Tuhan, oleh lagu-lagu tadi, firman penghiburan, Tuhan mampukan kami keluarga seluruhnya memperoleh penghiburan yang sejati yang dari Allah sendiri. Kami dikuatkan oleh karena Engkaulah anak kami. Firman Tuhan mengatakan tangan Tuhan begitu panjang untuk mampu menyelamatkan kami, mampu memberi kami penghiburan, dan mampu membangkitkan mereka yang sudah mati dalam Yesus Kristus. Tangan Tuhan begitu panjang, memberikan kami kekuatan, pengharapan, keselamatan yang abadi nanti bila Tuhan kembali pada kali kedua. Kami yakin Tuhan, Ibu almarhumah, ia telah istirahat dalam Tuhan dengan damai dan tenang, sehingga firman Tuhan mengatakan pada sore hari ini, berbahagialah Ibu almarhumah karena ia telah mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena perbuatannya menyertainya sampai selama-lamanya. Ia telah mati dan istirahat dalam Tuhan hari ini, tapi kebaikannya tetap hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami doakan Tuhan berkat yang sama, berkat penghiburan yang sama Engkau berikan pada semua keluarga besar Rumandi Rompis Mamanua, lebih khusus keluarga Rumandi Rompis, Ibu Yola, suami dan anak-anak yang ada di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Tuhan, dalam jarak yang sangat panjang dan jauh ini, hamba berdoa Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Berikanlah kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Suci-Mu pada keluarga ini yang ada jauh dari tempat ini, agar mereka akan tidak kecewa sampai selama-lamanya, tapi dihiburkan, dikuatkan, dan seluruh keluarga
sanak saudara bertahan dan setia bagi Tuhan sampai Tuhan datang. Dan yang sama akan jumpa di angkasa, reuni di angkasa, jumpa mama orang tua yang telah pergi sekarang ini, dan semua kami layak untuk kerajaan Tuhan dan hidup selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengan penuh kasih sayang pada sore hari ini, kami menyerahkan Ibu almarhumah Martha Rompis Momanua dalam tangan Tuhan. Dialah dia sekarang dengan tenang, dengan kami ada pengharapan bahwa sekali telah trompet Allah dibunyikan dan kubur tak mampu menahan mayatnya, tapi akan dibangkitkan dalam hidup yang baru, bangkitkan kembali, dan semua kami akan jumpa dalam kerajaan Tuhan sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta Sampul yang sudah membawa firman pengharapan bagi keluarga. Selanjutnya kita akan mengikuti dua buah. Saudara keluarga, kami minta pamit dulu oleh karena kami langsung ada acara pemimpin pernikahan di zaman sekarang ini. Kami tunggu dan tunggu berkat. Salam Bapak Ibu, semua anak. Oke, Yolaya. Baik, God bless you. God berkati. Mau manual. Ini dengan Working in sunlight on my journey over the mountains to the
dan lembah. Yesus berkata, Tuhan sertamu, janji Tuhan tak pernah gagal. Sang dari surga, sang darinya, mulianya, nuji waktu. Haleluya, aku bersuka, sorak puji bagi Yesusku. Heavenly sun, heavenly light, glory my soul, glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Lagu selanjutnya dari Jemaat Pemilu Korongan dan sekitarnya. Masyarakat Desa Korongan. Bapa di surga, pada sore hari ini dalam suasana penuh duka cita karena dipanggilnya ibu, oma, saudara kami yang kekasih, Ibu almarhumah Martha Mamanua. Kami telah mengadakan suatu rangkaian acara, bahkan telah mendengarkan firman-Mu, firman penghiburan yang disampaikan oleh Pendeta Noldi Sakulema. Kiranya itu dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan kami semua. Kami bersyukur Engkau telah memimpin rangkaian acara ini, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sama yang akan memimpin rangkaian acara selanjutnya sehingga boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai dan berkati kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia untuk almarhumah Martha Mamanua tutup usia 71 tahun 10 bulan 2 hari.
dua sebelah. Tile atur dulu. Yang kedua, mewakili cucu yang akan diserahkan oleh Melissa Manueke. Yang ketiga nanti mewakili kakak beradik oleh Ibu Yulin. Yang selanjutnya mewakili Gereja Maseha Benar ke-7 Ranotana, kami mohon sediaan dari Mem Ros Langingi Luntungan. Yang selanjutnya, untuk mewakili para pelayan yang ada, kami mohon kesediaan Bapak Lambert Kapuyos sebagai Ketua DPRD Minahasa Utara untuk boleh menyerahkan bunga.
Demikianlah untuk penyerahan karangan bunga, kami kembalikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Yang berikut kita akan ikuti ucapan terima kasih dari keluarga. Mungkin langsung diacarakan dari Amerika saja. Ya, Yola anak dari almarhumah akan membawakan ucapan terima kasih. Para pegabung yang kami sangat hormati, pertama kepada Ketua Uni Indonesia Kawasan Timur bersama dengan Ibu yang sudah pergi ke Tikala karena ada acara perkawinan, dan yang kedua Ketua DPR Nya Saudara bersama dengan Ibu, dan ketiga Camat Kalawat, empat Pendeta Kawengian, adalah bapaknya adalah teman saya di Tondano, jadi satu kampung dengan Pendeta Kawengian. Ibu adik dari bapak kita yang kasih Pak Rono Kambe yang hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, Bapak Oli Rono Kambe, dan terakhir Bapak Lurah setempat. Atas nama dan untuk selanjutnya Yola akan berbicara langsung dengan para pegabung yang dikasih. Saya dengar saya dapat banyak terima kasih pada semua teman-teman yang sudah mama dari sakit sampai meninggalnya, dan saya atas nama mama memohon tolong maafkan mama dan salah kata salah tolong dimaafkan. Kami sekeluarga sini sangat berterima kasih atas bantuan dan support dari saudara-saudara. Saya sudah berencana mau pulang hari Kamis, di Tuhan merencanakan yang lain. Pas semua udah ada, tinggal mau berangkat ke California dan berangkat ke Manado, ada halangan, hari yang jatuh, dia dinyatakan kiri nggak bisa bergerak, jadi kami tidak jadi berangkat. Sudah dapat berita bahwa mama sudah meninggal. Saya sudah bilang sama mama, kalau mama nggak ada, saya pulang. Jadi kami terhalang berangkat dengan halangan-halangan yang lain yang bukan manusia yang menghalangi, tapi Tuhan yang merencanakan. Doa kami insya Allah Tuhan tidak mengizinkan saya ada bersama-sama dengan mama waktu mama Pada kesempatan ini saya mewakili Yola dan keluarga dan anak-anak dan cucu yang ada di Amerika menyampaikan kepada kami bahwa semua sumbangan diakonia yang telah dikumpulkan oleh jemaat Pandai Tolan dan
teman-teman semua akan diserahkan kepada gereja masih Advent hari ke-7 Jumat. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili Yola dan suami Aridam dan anak-anak akan menyerahkan diakonia ini kembali kepada gereja. Dalam hal ini akan diwakili oleh pendeta dan ketua jemaat dan bendahara jemaat. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 denganmu kan nanti aku lihat Tuhanku, aku bergemar menanti Yesus juru selamatku. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku, dalam mulianya yang suci dengan Yesus bertemu. Bapa kami di surga, ketika kami berada di ladang pekuburan,
kami datang menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara kami, almarhumah Marta Mamanua. Dan biar kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Anto akan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kaum keluarga yang ditimpa duka, memberikan harapan-harapan di hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena bila mana Tuhan datang, maka kuburan tempat di mana almarhumah telah dibaringkan akan turut terbuka, sehingga beliau boleh diangkat bersama-sama dengan seluruh umat tebusan di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Perkabungan yang terhormat, sebelum kita menyerahkan akan tubuh yang fana dari Ibu Marta Perkasi ke tanah ini, dalam kuburan ini, saya ingin akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang kiranya boleh memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita sekalian, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang sudah ditinggalkan oleh Ibu Perkasi kita, almarhumah Ibu Marta, firman Tuhan dengan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14, dia katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya Yesus waktu Dia sebelum tinggalkan dunia ini kembali ke surga, Dia memberikan pesanan kepada murid-muridnya yang sekaligus juga merupakan pesanan untuk kita sekalian. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Melintas gambar ibuku sewaktu berteduh kembali.